Seperti apakah warna cinta? Apakah merah muda mewakili rekahannya? Ataukah kelabu mewakili pecahannya? Oke guys, kembali lagi bersama Ilham di Nasution Channel. Ini gue mau ngelanjutin video gue yang sebelumnya yang mengenalkan buku dari Konspirasi Alam Semesta. Sebelum memulai, gue mau ngasih tahu kegiatan hari ini. Gue dari kemarin nginep di rumah ibu sama ayang. Di rumah ibu kita nginep, terus pagi kita sarapan ya layaknya normal. Terus cuman tadi pagi jam 9 kita keluar, ada keperluan, terus pulang lagi ke rumah ibu. Terus sorenya kita keluar lagi beli duren karena pengen duren. Beli 2 duren sih, mantap cuy. Terus langsung aja ya kegiatan hari ini kita ngeplok kegiatan hari ini yang double sendiri guys, double sendiri sih ayah, udah radang double sendiri. Kegiatan video hari ini menceritakan isi atau alur cerita dari Konspirasi Alam Semesta. Ya sebelumnya kemarin gue lupa ngasih tahu kalau di buku Konspirasi Alam Semesta itu ada tambahannya, yaitu sebuah CD. Ini CD Konspirasi Alam Semesta yang berisi lagu-lagu yang ada di buku Konspirasi Alam Semesta yang kemarin disebut ya. Terus ada, kalau nggak salah ini ada penanda ini kemarin udah ditampilin cuman belum dikasih tahu. Ini ternyata penanda, gue lupa ngasih tahu. Penanda ada ini, cuman ini udah nggak berfungsi guys. Terus di belakang ada biang lala. Oke, lanjut aja ke yang selanjutnya, ke buku. Ini buku. Di sini gue mau menceritakan jalan cerita yang ada di dalam buku Konspirasi Alam Semesta. Isi bagian buku Konspirasi Alam Semesta. Yang pertama, dia adalah Astra Jingga, atau nama lengkapnya Juang Astra Jingga. Kita menyebutnya Astra Jingga saja ya, biar lebih estetik namanya. Dia adalah seorang lelaki yang petualang, di mana ketika dia masih kecil dia adalah seorang yang suka melawan, karena kan ex keluarganya itu dicap jelek oleh lingkungan sekitarnya. Sebelumnya bapaknya itu adalah mantan tahanan polisi, atau orang menyebutnya adalah pengkhianat negara, atau bisa dibilang ex tahanan polisi, atau bisa dibilang dia itu di sebelah kiri pada zamannya katanya, padahal bapaknya bilang itu dia bukan dari bagian sebelah kiri, dia adalah bagian yang membela negara nasional Indonesia. Itu ibunya adalah seorang petani, yang dimana ibunya adalah seorang pegiat yang suka belajar juga, dan mereka bertemu di kampungnya si ibunya, si Juang Astra Jingga ini. Lalu lanjut di cerita awal, mereka bertemu dengan si Juang Astra Jingga ini bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Anati Dae. Dengan tidak sengaja mereka tertabrak kan di tempat Gramedia, tempat penjualan buku. Gramedia mah sekarang ya, tempat penjualan buku. Mereka tertabrakan, lalu ketika itu Juang Astra Jingga terbelalak dengan kecantikannya Anati Dae. Lalu sudah berlalu. Selanjutnya mereka bertemu lagi dengan pekerjaannya Juang Astra Jingga yang mempunyai riset untuk mewawancarai sinden internasional. Nah, di sini awalnya mereka bertemu kembali dengan Anati Dae, di mana Anati Dae ini adalah anaknya dari si sinden yang internasional tadi, yang bisa
melalang buana ke luar negeri karena dia presiden yang pinter, yang bisa dibilang mengangkat citra presiden yang ada di Indonesia ini. Dia ingin tahu kenapa ibunya itu kisahnya dulu kelam gitu. Karena bisa disebut ibunya Anatidae ini dia bisa dibilang orang yang mengharumkan nama Indonesia ini. Tapi disayangkan di Indonesia sendiri tidak ada apresiasinya sendiri untuk ibunya Anatidae ini. Makanya si Juang ini ingin meriset si sinden internasional ini yang dimana ibunya Anatidae. Nah, mereka bertemu, lalu di dalam pertemuan itu Anatidae memberikan informasi ibunya yang seorang sinden internasional itu. Di balik wawancara itu mereka saling bertukar informasi yang dimana mereka mempunyai hobi yang sama, yaitu membaca buku. Lalu seperti itulah. Habis itu lalu Juang Astrajingga menawarkan untuk si Anatidae ini mengikuti konser musik dari seorang artis yang Anatidae sukai itu untuk menonton dengan gratis oleh Juang Astrajingga, karena Juang Astrajingga dia juga ikut nonton ke sana. Lalu karena Anatidae menyukainya, lalu si Juang Astrajingga ini mengajak Anatidae. Terus kemudian Anatidae ini ketika sedang dalam konser, dia pergi untuk keluar untuk mengangkat telepon yang sedang berdering di handphonenya. Lalu diikuti oleh Juang Astrajingga yang ternyata dia ditelepon oleh pacarnya sendiri. Di dalam percakapannya itu katanya mereka berantem, bukan katanya, si Anatidae itu berantem di dalam percakapan mereka di telepon. Terus lalu Anatidae menjelaskan kepada Astrajingga bahwa si pacarnya itu tidak bisa menjemput Anatidae ketika mau pulang, tidak bisa dijemput. Lalu Juang Astrajingga ini menawarkan, tapi ditolak oleh si Anatidae. Dengan pulang dia menaiki taksi. Lalu di hari selanjutnya mereka masih saling mengirimkan pesan, saling bertukar apa yang disuka, apa yang segala macam kepribadian masing-masing lah gitu. Terus Juang Astrajingga ini mengajak Anatidae untuk ke wahana hiburan seperti di Dufan. Nah, selang berapa hari karena Juang Astrajingga ini mengajak Anatidae buat naik biang lala, seperti di depan itulah dia ngajakin naik biang lala. Lalu ketika di atas biang lala itu macet atau rusak. Nah, pas keadaan itu kondisi dalam senja, di mana senja itu disukai oleh Juang Astrajingga. Nah, di situ bertanyalah si Anatidae ini kenapa suka senja. Nah, dijelaskanlah sama dia begini-begini. Nah, dalam kehangatan dalam pembicaraan mereka, tiba-tiba Juang Astrajingga memegang tangannya Anatidae, di mana Anatidae menolak tangannya Juang Astrajingga. Nah, di situ dah mulai canggung mereka berdua sampai turun ke bawah, sampai mereka ribut di bawah. Bukan ribut ya, adu mulut lah bisa dibilang. Si Juang Astrajingga bilang gini, pulangnya saya anterin aja katanya. Terus kata si Anatidae, gak usah gitu. Lalu kata Juang Astrajingga segala macam inilah perdebatan. Terus dia bilang tuh begini, kenapa kamu selalu mau balas chat saya gitu, selalu mau saling bertukar cerita, sedangkan kamu sudah punya pacar gitu. Nah, di situ si Anatidae terdiam karena emang posisinya si Anatidae ini emang lagi bertengkar mulu sama si pacarnya ini. Ternyata pacarnya ini emang sebelumnya itu pernah selingkuh, ketahuan sama Anatidae. Lalu dari situ rasa
rasanya jadi berkurang lah ya, mungkin sebagai seorang perempuan ya, dia tidak mau diselingkuhi. Terus mereka diam dan, anak tidak itu berpikir, "Oh iya juga ya," kata dia. Nah, mereka habis itu pulang ke rumah masing-masing. Nah, dari situ sudah tidak ada kontak lagi antara Juang Astra Jingga dan Ana Tidae. Terus selang berapa hari, lalu Ana Tidae memberi pesan lagi kepada si Juang, yaitu berkata bahwa saya sudah memutuskan saya meninggalkan pacar saya dan memilih Anda Kakanda Juang Astra Jingga. Nah, di situ ya jelaslah Juang Astra Jingga senang sekali sebagai orang yang pengen banget jadi pacarnya si Ana Tidae itu. Terus selang beberapa hari kemudian mereka saling pendekatan, saling ya layaknya orang yang sedang pendekatan. Lalu Juang Astra Jingga ini mengajak Ana Tidae untuk mendaki gunung. Nah, terus mengajak juga temannya dari Juang Astra Jingga. Lalu ketika di gunung, Juang Astra Jingga ini melakukan surprise, yaitu di mana dia melakukan menembak Ana Tidae sebagai pacarnya di atas gunung dengan menitipkan kepada temannya sebuah bendera, lalu bertulis itulah ngajakin pacaran sama si Ana Tidae bahwa dia pengen berkomitmen sebagai orang yang serius gitu. Lalu hari demi hari saling melakukan keromantisan. Nah, selang beberapa hari kemudian juga riset yang diajukan kepada tempat kerjanya Juang Astra Jingga itu diterima. Sebelumnya Juang Astra Jingga itu sudah memberikan riset di mana dia ingin mewawancarai orang Papua dan menggali sejarah Papua di sana, dan otomatis kalau misalnya seperti itu ya otomatis Juang Astra Jingga ya harus ke Papua gitu. Nah, itu di ACC oleh tempat kerjanya si Juang Astra Jingga yang dimana dia kan adalah pewarta atau bisa dibilang yang tukang wawancara, apa tuh lupa namanya, tukang wawancara. Lalu dengan Ana Tidae yang muka masam karena dia sebenarnya dalam hatinya menolak Juang Astra Jingga ke Papua dikarenakan kekhawatiran yang sangat tinggi kepada Juang Astra Jingga, karena kan di sana masih ada yang orang Papua ingin memerdekakan Papua, karena di sana pun jadi dia takut gitu, dan itu pun salah satunya karena jauh dari Juang Astra Jingga ini dikhawatirkan terjadi sesuatu. Lalu dengan kerelaan keikhlasan dari Ana Tidae ya otomatis Juang Astra Jingga jadi ke Papua. Lalu Ana mengantarkan Juang Astra Jingga ini ke tempat bandara. Juang Astra Jingga ini berangkat dengan 2 orang lagi ya, jadi mereka itu bertiga. Lalu mereka berangkat ke Papua. Ketika di Papua, Juang memberikan pesan terus kepada Ana Tidae agar Ana Tidae tidak merasakan bahwa di sana itu, agar Ana Tidae tahu kalau di sana itu baik-baik saja gitu. Lalu ada sesi di mana Juang Astra Jingga ini mewawancarai orang-orang yang emang ingin memerdekakan Papua gitu. Nah, mereka di sana disekap atau bisa dibilang ditahan oleh pasukan mereka dikarenakan tim takutnya yang Papua yang ingin memerdekakan itu dilacak oleh orang pemerintah atau bisa dibilang orang luar. Lalu di sana mereka jaringan dihilangkan, maksudnya nggak boleh megang ponsel, disita, dan mereka ikut dengan orang-orang ini untuk maksudnya di sekelilingnya itulah
mereka mewawancarai, ini kegiatannya, terus mereka itu balik ke kampungnya atau markas besarnya si tempat, orang Papua Merdeka ini, atau bisa dibilang kampungnya lah di situ mereka. Lalu pas di situ mereka bertemu dengan warga warga kampung dari keluarganya si yang ingin memerdekakan itu. Di sana mereka si Juang Astra Jingga dan teman-temannya itu membantu kampung itu. Nah, di balik itu ternyata mereka terkesan dengan 3 orang ini karena bisa dibilang mereka baik dan, eee, mereka ini suka membantu gitu, makanya mereka terkesan. Nah, selang 3 bulan lebih itu mereka nggak ada kabar ke anak Tidae, ya otomatis anak Tidae yang ada di Bandung, posisinya yang di Bandung, itu khawatir, eee, sangat khawatir. Lalu tim investigasi dari tempat kerjanya Juang Astra Jingga mencari, mereka 3 orang itu yang hilang. Dan selang sudah selesai mereka melakukan riset, 3 orang itu mereka mengatakan kepada para orang yang ingin memperjuangkan para Papua itu, ingin memerdekakan Papua itu, dia bilang bahwa riset kita sudah selesai katanya, wawancara kita sudah selesai, kita mau pulang gitu. Lalu dipulangkan oleh mereka dengan sedih hati mereka belum memulangkan 3 orang itu, yang ingin memerdekakan Papua. Nah, lalu, Juang Astra Jingga ini pulang. Ketika pulang, ternyata ibunya Juang Astra Jingga itu sedang keadaan sakit di rumah sakit. Yang ngasih tahu itu kan si Anatidae. Nah, Anatidae ini dapat infonya dari adiknya si Juang Astra Jingga yang bernama Patah. Di mana Patah ini mengatakan kepada Anatidae bahwa ibu dari Juang Astra Jingga lambungnya sedang kumat dan dalam keadaan yang sangat parah lah, semakin hari makin parah. Lalu tanpa banyak banyak basa-basi, Juang Astra Jingga berangkat ke sana dengan anak Tidae. Terus mereka ke sana bertemu ibunya, lalu sekalian pun Juang Astra Jingga mengenalkan kepada ibu dan uh, keluarganya, ayahnya dengan adiknya. Lalu selang berapa hari juga di sana ternyata ibunya meninggal. Dalam meninggal itu ternyata si Juang itu, eee, dokumenter ketika di Papua itu sangat diapresiasi